Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar lagi. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak. Itu kalau aku yang tanah ini. Lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Jadi sholat yang hanya fisik itu bisa jadi pada waktu saya sholat budi saya mencuri. Ya kayak tadi, sholatnya khusyuk tapi sandal hilang, kotak masjid kadang-kadang juga bisa hilang, ya kan? Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati. Zikirnya hanya di mulut, la ilaha illallah 100 kali, tapi hidupnya sama sekali tidak la ilaha illallah. Sangat banyak yang kamu pertuhankan selain Allah. Itu berarti apa? Budimu melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang menginginkan keduniaan yang banyak, ingin kaya, terus kamu banyak-banyak baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Mulk, baca. Tujuannya apa? Biar kaya. Itu eman-eman. Itu loh. Dengan kahfimu sebenarnya targetnya sangat duniawi. Itu yang diprihatinkan oleh Syekh Siti Jenar. Capek-capek sholat, akhirnya cuma berdoa, ya Allah, jodoh saya dekatkanlah. Eman kalau hanya cuma minta itu. Allah bisa ngasih jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Itu yang dinasihatkan oleh Syekh Siti Jenar. Oke, kita tidak ngerti dari mana dan akan kemana, maka kita melenceng-melenceng jalurnya. Harusnya tetap ilahi, cuma Allah sudah ngasih banyak sekali kendaraan. Kalau kamu pengen ketemu aku pakai sholat, pengen hartamu bersih bisa dekat sama aku pakai zakat. Cuma kendaraan-kendaraan ini tidak kita pakai untuk jalan menuju Allah, tapi jalan menuju dunia. Itu yang diprihatinkan oleh Syekh Siti Jenar. Gimana agama kok jadi alat untuk dunia? Problemnya di situ. Sama juga puasa, zakat, haji. Itu ada kalimatnya panjang. Syahadat, sholat, dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong, palsu kabeh. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Orang-orang dulu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu, baik aulianya maupun orang-orangnya. Lain dengan saya, Siti Jenar. Tidak pernah saya menuruti perintah budi, maksudnya perintah akal. Bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok saja. Bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelulang, sesungguhnya ini tidak masuk akal.
Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Jadi bagi Siti Jenar, semua ibadah yang tidak demi Zat Maulana itu palsu, ketertipuan budi. Bahasanya dia kedurjanaan budi, akal yang durjana, akal yang jahat, menyelewengkanmu dari yang hakiki. Jadi kamu setia, kamu mengabdi pada yang selain Allah, termasuk surga. Surga itu tipuan, katanya Siti Jenar. Itu permen untuk anak kecil, ya kan? Kayak adikmu sholat yuk, nanti tak kasih permen, itu surga. Jadi jangan berhenti di situ. Kita itu yang saya bilang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi, hinya Allah, bukan jannah. Jadi surga neraka bukan itu. Kalau ada aulia meyakini itu, katanya Siti Jenar, baik aulianya maupun umatnya itu sama-sama tidak tahu. Ya tak tulis tidak tahu, karena kalau pakai bahasa Jawa yang itu kasar. Ya bahasa Jawa ini gak ngerti itu kan bodoh. Kalau bodoh kan rapena, mungkin goblok lebih halus. Ya, jadi Siti Jenar mengkritik itu. Jangan suka dengan yang kepalsuan deh. Emangnya Allah butuh sholatmu, butuh zakatmu, butuh hajimu? Kan enggak. Kamu yang butuh. Butuhnya untuk apa? Untuk mendekat ke Allah, menemukan kesejatian. Karena kesejatian hidup kita itu Allah. Begitu ketemu Allah, semua yang lain enggak penting lagi, termasuk dirimu sendiri. Maka kalau ada yang tanya, kamu di mana? Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya kan ada cerita waktu Sultan Trenggono ngirim utusan ke Pengging. Pengging itu tempatnya, pusatnya kajiannya Syekh Siti Jenar dengan muridnya. Syekh Siti Jenar dipanggil para wali dan sultan. Jawabannya Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Besoknya lagi disuruh balik. Yo kalau gitu Allah dipanggil para wali. Datang lagi utusnya, Syekh, Allah dipanggil para wali. Jawabannya Siti Jenar, Allah nggak ada, yang ada Siti Jenar. Wali-wali stres pokoknya, susah Siti Jenar ya. Susah. Akhirnya ya wis lah, dipanggil semua. Allah dan Siti Jenar dipanggil ngadep para wali. Akhirnya menghadap. Ya, yo dari Pengging ke Demak, ya lumayan. Pengging itu kan di sekarang daerah sekitar Boyolali situ. Saya lupa daerah-daerah Mamudono situ, kecamatan situ. Itu dulu Pengging. Yang ada di situ muridnya Siti Jenar, Ki Ageng Pengging kedua, Pengging Anom. Kalau Pengging Sepuh itu putranya Brawijaya Pamungkas, Pangeran Handayaningrat, dikenal sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh, yang waktu perang antara Demak dan Mojopahit dia tewas oleh Sunan Nguntung tadi. Sunan Nguntung itu putranya Syekh Ali Murtado, dan dia punya anak 3, Kebo Kenongo yang nomor 3, yang nomor 2 Kebo Kanigoro, yang nomor 1 perempuan. Yang Kebo Kenongo ini nanti yang jadi Ki Ageng Pengging Anom. Kakaknya Kebo Kanigoro itu meninggal ketika tirakatan di Gunung Merapi. Yang suka ceritanya Esa Mintarja, Nogo Sosro Sabu Inten, nanti akan banyak ketemu Kebo Kanigoro ini yang ngomong Joko Tingkir, Mas Karebet. Dan
Kebo Kenongo Penggenganom ini kan nanti yang punya anak Mas Kerebet Joko Tingkir dalam sejarahnya, dan beliau juga nanti tewas mirip kayak gurunya. Jadi karena tidak mau dipanggil menghadap ke Demak. Oke. Terus itu sejarah sebenarnya. Yang selanjutnya, kehidupan. Bagi Siti Jenar, hidup ini hakikatnya mati, seperti saya bilang tadi. Jadi dibalik. Jadi hidup inilah kematian, dan justru setelah kita mati, itulah hidup yang sejati. Jadi maka manusia itu bangkai yang berjalan. Tidak usah terlalu kamu berarti urusan hidup dunia ini. Wong ini urusan mati kok. Tidak penting, kamu tidak harus galau hanya karena dunia. Tidak punya uang biasa, tidak punya pacar, apalagi. Tidak harus galau. Jadi ini dunia kematian, bukan dunia cahaya, bukan dunia kehidupan. Justru ini penjara bagi kita. Ruh kita terpenjara dalam fisik, sehingga terpaksa harus melayani yang jasmaniah dulu sebelum ketemu dengan kesejatian. Maka siapapun manusia yang membanggakan keduniaannya di level apapun, maka dia bodoh. Ini dunia gelap, dunia kematian. Oke. Dunia ini menggodamu, jangan sampai kamu tergoda. Jadi kehidupan sejati adanya besok setelah kita mati. Ini juga yang kadang-kadang oleh para santrinya Siti Jenar dipahami secara berbeda. Terus mereka akhirnya apa? Merindukan kematian. Tidak apa-apa sih kalau sekedar ingin segera mati. Beberapa ceritanya loh ya, saya tidak tahu pasnya. Beberapa akhirnya apa? Ada yang begal, ngerampok, biar ditangkap, dipukuli orang banyak terus mati. Alhamdulillah lepas dari dunia. Wah, ini apa tuh is? Cara memahaminya ya, karena orang awam kan sok-sok gitu. Tenang aja, berarti dunia ini kan tidak penting kan kematian. Ayo kita sakar PDW, tidak apa-apa. Mati, alhamdulillah kita ketemu kesejatian. Jadi orang memahaminya jadi salah. Padahal maunya kan pasti bukan ke situ. Maunya itu karena hidup ini kematian, maka kamu jangan jatuh cinta dengan hidup sekarang dan di sini. Siap-siaplah yang serius untuk hidupmu yang sejati besok. Jadi cari bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup yang beneran. Ini kamu belum hidup sebenarnya, kamu gak sadar aja. Itu kan sama kayak Ghazali yang di salah satu kitabnya tiba-tiba bilang, akal itu tidak mesti lo ya. Jangan-jangan yang sekarang kamu anggap hidup tiba-tiba bukan. Buktinya apa? Mimpi. Waktu kamu mimpi itu kan seolah-olah beneran. Pagi-pagi bangun, alah cuma mimpi kemarin itu. Sopo ngerti hidup ini juga begitu. Begitu besok kamu meninggal, terus bangkit lagi, walah ternyata yang kemarin itu enggak kayak kamu nganggap mimpi. Hidup ini juga jangan-jangan besok kamu merasa begitu, mimpi ya ternyata. Ngapain kalau mimpi kemarin begitu susahnya jungkir balik, gegeran, tawuran, cuma mimpi aja kok. Seserius itu kita. Nah itu kan Ghazali nyindirnya begitu. Jadi ya makanya hidup ini kematian, katanya Siti Jenar. Jangan dianggap terlalu serius. Apapun yang terjadi, baik kenikmatan atau kesedihan. Ya, itu harusnya surga dan neraka, tapi saya tidak tahu. Mungkin Windowsnya agak error jadi neraka dan neraka. Ya, itu aku loh, mungkin ada hal yang tidak terlihat. Jadi kalau ada yang mendakwahkan, memamerkan surga dan mengancamkan neraka, katanya Siti Jenar, neraka dan surga itu ya sekarang di dunia ini. Ketika kamu seneng
mendapat banyak nikmat, hidupmu tentram, nyaman, itulah surga. Kalau hidupmu kacau, uang ndak punya, hidup sengsara, kebutuhan nggak tercukupi, pacar nggak dapet-dapet, itulah neraka. Jadi nggak usah ya, nggak usah pusing-pusing, nunggu besok lah kalau masuk surga. Surgamu itu bisa ketemu sekarang, nerakamu juga bisa ketemu sekarang. Kuncinya apa? Batinmu. Nggak ada hubungannya sama fisik. Ada loh yang nggak punya apa-apa, apalagi mikir pacar buat makan aja dia, tapi batinnya tenang. Itulah surga. Tapi ada yuk pacare wis ayu, duite oke, kebutuhan semua terpenuhi, IP juga 4,5 misalnya. Tapi sumpek terus, pengen inilah, pengen itulah, nggak ada habisnya. Itu neraka. Kamu tersiksa mati-matian. Jadi katanya Siti Jenar, enggak, surga dan neraka itu di dunia ini, bukan besok. Jadi carilah surgamu, carilah nerakamu. Nggak usah amal baik, besok kita ketemu surga. Kalau amalmu memang benar-benar baik, ikhlas lillahi ta'ala, lahir batin, kamu akan ketemu surga sekarang, nggak nunggu besok. Kalau batinmu kacau, rusak, nggak karu-karuan, galau, ya nerakanya nggak nunggu besok, sekarang. Kamu melakukan kejahatan, kamu melakukan keburukan, nerakamu akan ketemu sekarang. Rasakan sendiri akibatnya sekarang di dunia ini, tidak besok. Jadi surga dan neraka versinya saya Siti Jenar itu nggak nunggu besok. Enak dan senang yang sifatnya fisik, seperti digambarkan dalam nas-nas tentang surga dan neraka, itu bukan besok. Kalau di akhirat fisik tidak terlalu urgent, dunianya sudah beda. Jadi surga neraka yang digambarkan agak vulgar di Al-Quran itu kan isinya kenikmatan duniawi, makan makanan, bidadari, itu kan sebenarnya kenikmatan duniawi yang sekarang juga bisa kita dapatkan. Kalau uangmu banyak, kamu ke hotel bintang 5, itu ya mirip-mirip gitu aja, butuh apa-apa datang. Bidadari sak kapoke kalau uangmu cukup. Kamu mau pesen berapa, gonta-ganti semalam 7 kali juga bisa. Gambarannya kan mirip kayak gitu. Maka bagi saya Siti Jenar enggak nunggu masa di akhirat kayak begitu. Itu semacam pancingan. Setiap muslim tetap rumusnya inna lillahi wa inna ilaihi, dari Allah menuju Allah. Untuk level tertentu memang surga dan neraka penting untuk mengarahkan hidup. Sama kayak anak kecil tadi, biar mau sholat dikasih hadiah, nanti kalau sholatnya lengkap bisa hafal Quran, tak kasih gini loh. Itu kan untuk menarik mereka ke situ. Setelah di situ ya sudah, dia merasakan hakikatnya, kesejatiannya. Surga dan neraka nggak penting lagi. Kalau surga neraka dengan gambaran persis fisikal itu, sekarang kita juga bisa merasakan, nggak usah nunggu besok. Nah, itu tentang surga dan neraka. Oke, ini pandangannya selanjutnya. Syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Jadi ini kan ketika Siti Jenar diancam, sudahlah kalau kamu terus-terusan ajaran kayak gini kamu sebarkan, ya resikonya kamu akan dihukum. Eksekusinya ya mesti mati, karena kamu dianggap murtad, ajaranmu keluar dari mainstream. Jawabannya Siti Jenar, ya syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan sejati. Sejak kemarin saya nunggu-nunggu kapan waktuku untuk nyampe ke hidup yang sejati, bukan alam kematian ini. Lah kok diancam, dihukum mati, ya alhamdulillah.
Sama kayak Halak kemarin kan, alhamdulillah dihukum mati. Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian ini. Saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini itu lagi. Jadi diancam hukuman mati ya berani, tidak takut sama sekali. Apa sih hukuman mati itu? Justru itu yang sejak kemarin tak tunggu-tunggu. Masuk wali bunuh diri ora pantes. Tapi nek dihukum mati, ayo, tidak takut sama sekali ya. Seminggu lalu saya bilang kan bahwa aulia Allah, inna aulia Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak sedih, nggak takut. Wong cuma hukuman mati, apa susahnya? Tidak akan nyewa pengacara, biar aja. Ya kan, padahal kalau dia mau, muridnya banyak, yang pejabat juga banyak. Kalau mau berontak perang, ya meskipun mungkin kalah, tapi kan ya bisa saja. Tapi kan enggak. Komunitasnya tadi kan mulai ujung Jawa bagian barat sampai Banyuwangi, Jawa bagian paling ujung timur, sudah ada komunitasnya. Kalau itu disuruh bergerak itu sudah luar biasa. Tapi kan enggak. Ngapain sih sibuk banget di dunia? Wong dunia ini alam kematian. Jadi syukurlah kalau aku mau dihukum mati, itu tak tunggu-tunggu. Aku tidak akan takut. Cuma kemudian ada versi yang bilang Syekh Siti Jenar tidak dieksekusi, tapi dia melepaskan sendiri nyawanya. Mirip kayak cerita di Buddha, muksa. Jadi muksa itu nggak dibunuh, nggak diapain, ya sudah, sekarang sudah saatnya pergi, begitu saja. Dan itu kalimat yang indikasinya ke sana itu ada di salah satu serat. Jadi katanya Siti Jenar waktu ditantang, menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati? Dibalik loh ya, kalau Siti Jenar ngomong mati itu maksudnya siapa yang mau hidup. Siapa sih orang yang suka, yang mau hidup dalam alam kematian? Orang kaya akan dosa. Di alam ini itu wong kakean dosa. Oke. Baik jika saya hidup yang tak kena ajal, akan langgeng hidup saya, tidak perlu ini itu. Jadi sebaliknya, jika aku hidup berarti mati, hidupku akan langgeng, gak perlu repot-repot. Akan tetapi bila saya disuruh memilih hidup atau mati, saya tidak sudi. Ya kalau dikon milih mati apa milih hidup? Kalau pengen hidup, ya kita nggak mau eksekusi. Kalau pengen mati kita eksekusi. Itu tersinggung saya Siti Jenar. Jadi bila saya disuruh milih, saya nggak akan sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. Jadi bukan suruhanmu. Hidup mati itu bisa milih sendiri aku. Tidak usah wali songo memulangkan saya ke alam kehidupan. Macam bukan wali utama saya ini. Ya, nggak usah capek-capek eksekusi lah, nggak usah cari alat apa, nggak usah. Mau hidup saja kok minta tolong pada sesamanya. Saya nggak akan minta-minta. Nah, marilah kamu saksikan, saya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati. Nah, terus ya begitu saja, terus nyawanya keluar, ceritanya selesai. Jadi itu salah satu versi. Ada satu versi lain yang menceritakan bahwa ya benar beliau nanti dieksekusi, cuma kemudian darahnya membentuk kalimat Allah. Kemudian ada cerita lagi, mayatnya kemudian dibawa ke Demak, di tengah jalan disemayamkan di satu masjid, terus ditutupi. Malam-malam para wali melihat dibuka, terus bercahaya, baunya wangi. Terus mereka takut, ini kalau masyarakat tahu, semakin diidolakan Syekh Siti Jenar. Akhirnya
mayat yang bercahaya dan berbau wangi itu disuruh disingkirkan. Kemudian diganti dengan anjing. Jadi terus pagi-pagi banyak orang datang, terus dibilang, coba dilihat, itulah perilaku orang yang sesat dan murtad. Begitu dibuka, oh ternyata isinya anjing. Ada juga, jadi versinya banyak. Saya bilang tadi, banyak cerita-cerita, banyak mitos-mitos. Ada sebabnya kenapa mitos-mitos itu dibikin. Tapi kalau saya, kacaunya para wali songo, sesuai makom spiritualnya, nggak mungkin lah melakukan tindakan keji semacam itu. Jadi itu cerita-cerita yang dibikin belakangan. Saya ambil satu pengetahuan, wong ini ngaji filsafat ya. Jadi tentang pengetahuan, Syekh Siti Jenar mirip kayak Ghazali. Dia tidak percaya panca indera sama akal. Jadi panca indera sama akal itu bisa menipu. Apalagi panca indera, yang kelihatan bagus bisa jelek, yang kelihatan jelek bisa bagus. Oke, panca indera itu misalnya minum. Ini kan rasanya manis. Cuma kalau setelah ini aku minum air putih biasa yang rasanya nggak manis, air putih biasa ini rasanya agak manis sekarang, karena lidahku terlanjur kena teh yang manis. Itu panca indera, gampang sekali ketipu. Apalagi gunung itu, kamu lihat dari jauh kelihatan kan biru halus gitu. Begitu kamu mendekat, wah geronjal-geronjal, banyak jurangnya, banyak tikungannya, banyak tumbuhannya. Jadi kalau ada orang dari jauh kelihatan mulus, dari dekat wah geronjal-geronjal, itu berarti tipe gunung. Jadi wajahnya dari jauh mulus, dari dekat banyak tanjakan dan turunannya. Oke. Nah, itu panca indera, gampang ketipu. Bau juga begitu, lidah juga begitu. Jadi panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Jadi enak dan tidak enak fisikmu itu bukan kebenaran yang sejati. Akal juga begitu. Pikiran, angan-angan, dan kesadaran yang berasal dari panca indera juga begitu. Akal itu bisa gila, bisa sedih, bisa bingung, bisa lupa, bisa tidur, bisa tidak jujur. Jangan dikira akal itu kan, kamu selalu bilang yang belajar filsafat rasional, Pak, rasional. Iyalah, rasional itu proses kerjanya. Tapi misi yang kamu tempelkan di rasionalitas itu bisa tidak jujur, bisa untuk kepentingan tertentu, bisa manipulatif. Alasan rasional kan bisa jadi bikin. Misalnya kamu sama pacarmu berdua nginep di hotel semalam aja, nggak lama-lama. Nah, terus ada orang kritik, terus kamu jawabnya rasional. Loh, kenapa sampean kok usil? Ini kan pacar-pacarku, tak masuk ke hotel berdua, suka sama suka, enak sama enak, sampean kok cerewet? Tidak ada hubungannya sama hidup sampean toh. Kalau seandainya ada resikonya, apa resiko jelek apa, kan kita siap nanggung-nanggung sendiri. Sampean tidak usah usil deh. Loh, itu kan rasional. Yang aku pakai narkoba ya tak pakai sendiri, beli pakai uangku sendiri, mabukku sendiri, ngapain yang lain kok usil? Akal kan itu. Gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya sama akal. Akal bisa manipulatif. Oke. Termasuk nas yang dimanipulasi. Karena nas itu kan gak bunyi. Yang membunyikan nas itu kan akal. Makanya nas itu kan selalu ketika berhadapan dengan manusia, bentuknya berubah jadi tafsir. Sehingga lahir banyak sekali tafsir, banyak sekali
kitab-kitab tafsir banyak sekali tokoh-tokoh mufassir sesuai versi kapasitas akalnya masing-masing. Maka jangan percaya sama akal, jangan terlalu percaya sama panca indera. Yang disarankan oleh Siti Jenar adalah intuisi, pengalaman langsung, laku. Jalani, rasakan sendiri. Kalau bahasanya Nabi Muhammad, ya tanyakan hatimu deh, benar dan salah. Kalau ditanyakan akal, ya yang sesuai kecenderunganmu pasti kamu anggap benar. Tapi coba deh, hatimu ditanyain, pengalaman nyatamu, faktualmu ditanyakan, intuisimu disuruh tajam. Ya biasa, ini epistemologi yang ada di hampir semua sufi. Jadi epistemologi intuisi. Kapan-kapan kita dalami itu. Terus yang keras dikritik oleh Syekh Siti Jenar adalah kelompok santri dan ulama. Makanya mereka nanti disebut kelompok abangan. Jadi menurut Siti Jenar, ulama dan santri itu hanya levelnya sembah rogo, hanya level fisik yang diopeni. Halal haram, mubah makruh, ngopeni fisik. Padahal tugas manusia yang lebih utama itu adalah kemuliaannya. Padahal Nabi diutus liutamima makarimal akhlak, moralitasnya, batinnya. Sementara para ulama, para santri, katanya Siti Jenar, sibuk dengan dogma, sibuk dengan rayuan surga dan ancaman neraka. Padahal surga dan neraka itu kan hidup kita sehari-hari. Itu yang bikin umat jadi terkungkung dan tergantung pada ulamanya. Karena yang paling ngerti tentang syariat ya ulamanya. Jadi jebakannya di situ. Akhirnya apa? Santrinya tidak bisa menomorsatukan Allah. Yang jadi nomor satu ulamanya, kiainya. Yang diminta fatwa halal haram, ulamanya, kiainya. Bahkan kamu tanya ke kiaimu, Pak Yai, saya kira-kira masuk surga apa enggak? Ya kiai ini yang ditakoni. Dan kamu izinkan mereka untuk memvonismu masih muslim, apa sudah murtad, apa sudah kafir, besok kamu masuk neraka apa enggak. Dan ini yang jadi sumber kritiknya Siti Jenar. Jadi relasi ulama santri itu tidak ada bedanya dengan relasi raja dan rakyat, kawulo dan gusti yang terpisah, yang hierarkis, satu di atas, satu di bawah. Dan ketika ada hierarki, itu berarti tauhid tidak bisa 100%. Ada sesuatu selain Allah yang diposisikan di atas. Kalau dalam bahasa hadis, yang di atas itulah namanya zalim, yang di bawah namanya mazlum. Dan Nabi wanti-wanti, unsur akhoka zoliman au mazluman. Jadi jangan mau ada hierarki dalam hidup kita. Itu pesannya Siti Jenar. Pesannya egaliter. Apakah itu ulama sama santri, pemerintah sama rakyat, termasuk dosen sama mahasiswa, termasuk dosen sama rektor, termasuk rektor sama menteri, termasuk menteri sama presiden. Jangan ada hierarki. Ya kita saling menjalankan fungsi masing-masing, tapi jangan memposisikan di atas. Jadi orang yang menindas atau merelakan dirinya ditindas, itu sama-sama bukan muwahhid. Nah, duduk persoalannya di situ. Itulah kenapa Siti Jenar melakukan gerakan besar dengan gerakan lemah abangnya. Bikin pusat-pusat pendidikan masyarakat untuk egalitarianisme.
tentang kewalian. Sebenarnya agak panjang, tak potong sedikit. Jadi kenalilah sendiri guru-gurumu. Hati-hati, jangan suka meremehkan orang yang ada di sekelilingmu, siapapun dia. Siapa tahu dia kekasihnya Allah, para walinya Allah. Jadi, tapi dia sendiri kelihatannya nggak ya enggak, memang wali yang sejati kadang malah nggak ngerti kalau dirinya wali. Malah justru blundernya adalah orang yang ngerti, apalagi ngaku dirinya wali, itu biasanya levelnya langsung merosot. Wali yang sejati itu digambarkan malah dia tidak ngerti kalau dirinya wali. Itu untuk jaga-jaga biar tidak sombong. Nah, kalian kenalilah orang-orang ini, jangan sampai terlewatkan. Katanya Siti Jenar, sebenarnya paragrafnya panjang, tak potong sedikit. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata kita, maka semakin mata kita buta, tidak bisa melihatnya. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu, namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. Maka jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang, jangan melecehkan orang dalam bentuk apapun. Karena selain bahwa jangan-jangan dia wali, jangan-jangan dia dicintai Allah, juga aktivitasmu melecehkan dan meremehkan orang itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan kamu memposisikan dirimu sebagai Tuhan baru, menunjukkan anak al-haq, menunjukkan kamu ngaku sebagai engkaulah yang paling benar, dan anaknya bukan anak Allah tapi anak yang egois, anak yang menunjuk dirimu sendiri, bukan Allah. Nah, itu arahnya sesi Jenar ke situ. Jadi jangan sampai, makanya nasihatnya si Abdul Qadir Jailani kan gitu. Ketemu siapapun, anggap dia lebih dekat pada Allah dibandingkan kamu. Kalau ketemu yang lebih muda, anggaplah wah dia dosanya masih sedikit, dosaku lebih banyak, mesti aku lebih tua. Kalau ketemu yang lebih tua, anggaplah wah orang tua ini mesti ibadahnya lebih banyak dibandingkan aku yang masih muda. Ketemu orang bodoh, sementara kamu merasa pintar, anggaplah yang bodoh itu kalau dia berdosa karena dia nggak tahu, wong dia bodoh. Jadi dimaafkan, orang nggak tahu kan dimaafkan. Tapi sementara kamu yang pintar, kamu melakukan dosa padahal kamu tahu. Jadi dia levelnya lebih tinggi darimu, yang bodoh itu. Kalau kamu ketemu orang pintar, ya lebih gampang. Yang pintar itu pasti ilmunya lebih banyak, amalnya lebih banyak. Sementara kamu yang bodoh, ilmumu sedikit, amalmu lebih sedikit. Jadi cara mengambil sudut pandangnya selalu di bawah, jangan ngambil yang di atas, nanti lahirnya sombong. Itu ajarannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kapan-kapan kita bedah beliau. Oke, terus terakhir, masih ada lagi. Jadi ini politiknya, kemarin juga yang Al-Halaj kita lihat politiknya. Jadi Syekh Siti Jenar itu sebenarnya tadi sudah saya singgung, sedang mendobrak logika raja dan rakyat, kawula dan gusti. Zaman Demak ini masyarakat masih menganggap bahwa yang namanya raja itu adalah titisannya dewa. Ajaran ini namanya Bhagavatisme. Kalian mungkin ada cerita-cerita Ramayana, Mahabharata dengan Krisnanya, itu kan pengaruh Hindu, bahwa raja itu titisannya dewa. Karena dia titisannya dewa, maka dia posisinya mirip Tuhan.
Yang lain berarti abdinya, hambanya, kawulonya. Nah, Syekh Siti Jenar muncul dengan gerakan sosialnya untuk memberantas pandangan ini. Jadi tidak, raja juga manusia biasa kok. Tidak harus orang jadi kawulo di hadapan raja. Kita hanya kawulo di hadapan Allah. Allah lah penguasa tunggal, bukan raja. Jadi egalitarianisme semacam ini yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar. Ya mesti aja ini menggelisahkan luar biasa bagi raja saat itu. Maka dipakailah MUI-nya saat itu, Dewan Wali Songo, untuk menyidangkan Siti Jenar. Dan jangan salah, Wali Songo itu ya 9 wali, tapi itu semacam MUI memang hari ini. Tapi ya tidak ngumpul bareng Sunan Ampel sama Sunan Muria. Nanti di fase tertentu Sunan Ampel sudah nggak ada. Nanti diisi Sunan siapa lagi. Dan jadi semacam Dewan para Wali. Jaraknya agak jauh, sekitar 200-an tahun antara wali awal sama wali akhir di cerita wali-wali itu. Dan beberapa kadang tidak nyambung cerita-ceritanya, karena memang mitos-mitosnya banyak seputar Wali Songo. Tapi mereka pasti ada. Jadi tidak berarti terus kalau banyak mitosnya terus tidak ada. Tidak. Mereka pasti ada. Buktinya apa? Jawa yang hampir 100% Islam. Itu kan, Islam itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7, tapi sampai sekitar abad ke-12 jumlah umat Islam tidak ada 10%-nya. Nanti sekitar abad 12 itu baru datang para wali ini. Tidak ada satu abad setelah itu hampir semua orang Jawa jadi Muslim. Itu bukti suksesnya dakwahnya Wali Songo. Ya meskipun intrik-intrik politik kecil pasti terjadi. Jadi Syekh Siti Jenar ini masuk di kritik pada kerajaan. Jadi maka ya tidak heran terus dia dibenci oleh raja. Dipanggil menghadap pun dia tidak mau. Karena bagi dia yang bisa manggil aku ya hanya Allah. Wong aku sendiri nih ya Allah yang malah dipanggil, gimana? Nah itu yang ada di Syekh Siti Jenar. Maka dia terus dianggap makar. Akhirnya dia tidak dipanggil, tapi didatangkan ke sana para wali. Sampai kemudian Sunan Bonang yang datang langsung menjemput. Dan nama Syekh Siti Jenar mulai populer ketika Sunan Bonang memperkenalkan beliau ini loh, Syekh Siti Jenar. Nama Siti Jenar diperkenalkan di depan para wali. Meskipun di sidang pertama itu sebenarnya nggak langsung dieksekusi, dikasih masukan, cobalah tidak usah gitu lagi, kasihan masyarakat yang masih awam dan seterusnya. Itu masih ada jangka waktu setahun sebelum dieksekusi. Di jangka waktu setahun ini Sunan Kalijogo yang disuruh ngawasi. Nanti mungkin ada yang pernah lihat filmnya Syekh Siti Jenar Sunan Kalijogo. Meskipun dramatisasinya banyak, tapi ilmunya sebenarnya agak mirip Sunan Kalijogo sama Siti Jenar ini. Meskipun kemasannya agak berbeda. Sunan Kalijogo lebih halus, pakai media budaya. Sementara Syekh Siti Jenar agak frontal. Itu yang bikin banyak awam salah paham. Tapi kandungan ajarannya kalau diteliti sebenarnya nggak jauh. Dan setahun itu terjadi banyak diskusi, banyak adu pendapat antara Siti Jenar sama Sunan Kalijogo. Oke, terus ini terakhir. Kenapa kemudian banyak sekali mitos-mitos yang jelek-jelek justru muncul ke permukaan? Ada analisis lain bahwa cerita Sunan Kalijogo ini yang jaraknya 200-300 tahun setelah cerita itu kok jadi banyak mitos. Itu ada analisis bahwa cerita ini, cerita Syekh Siti Jenar yang dieksekusi itu dipakai oleh Sultan Agung untuk membangkitkan moral pasukannya. Jadi kan Syekh Siti Jenar itu terahnya
Jadi murid-murid besarnya yang tadi Ki Ageng Pengging sampai Joko Tingkir dan keturunannya itu kan nanti dilanjutkan di Mataram Islam yang sekarang jadi Jogja dan Solo itu. Nah, jayanya kan zaman Sultan Agung. Nah, zaman Sultan Agung untuk menyebarkan kekuasaan itu kan menyerang daerah-daerah Surabaya, Pasuruan itu kan diserang untuk ditaklukkan. Sebagian besar daerah-daerah ini adalah miliknya para wali. Giri, Tuban dan lain-lain itu kan daerah-daerahnya para wali. Para prajurit ini kan Muslim juga semua. Cuma ya agak gimana kalau harus bertarung sama saudaranya sesama Muslim, apalagi tempatnya para wali. Nah, untuk membangkitkan semangat biar mau bertarung ini, cerita-cerita mitos tentang tentang Sesi Tijenar yang dieksekusi, yang diganti anjing dan macam-macam diangkat. Dengan cerita ini pasukan Mataram yang pedalaman ini kan agak panas ini. Wah, Sunanku diginiin, ini guru-guruku diginiin. Kurang ajar wali-wali itu memang. Semangat bertarungnya bangkit. Maka mereka siap untuk tarung meluaskan wilayah jajahannya Mataram saat itu. Jadi ada analisis semacam itu, dan itu ya masuk akal saja. Karena politik itu kan memang caranya selalu begitu. Ya kayak gimana Orde Baru memanfaatkan mitos PKI, gimana zaman Soekarno memanfaatkan mitos revolusi dan yang sejenisnya, gimana zaman reformasi memanfaatkan mitos demokrasi dan jadi macam-macam, mitosnya banyak. Jadi kadang-kadang yang masuk ke memori masyarakat itu yang mitos-mitos, bukan yang ajarannya. Maka yang ada di kepalamu Sesi Tijenar itu kan kebanyakan cerita-cerita mitosnya. Mulai dari cacing lah, mulai dari dibunuh diganti anjing lah, mulai yang itu. Sementara ajaran-ajaran bagus tadi tidak muncul, sehingga orang cepat menganggapnya bahwa dia sesat, alirannya Al-Hallaj, ngaku Tuhan, titik. Nah, itu yang terjadi di kita selama ini. Jadi yang jelas ceritanya agak mirip dengan Al-Hallaj. Beliau dieksekusi, entah kemudian memilih kematiannya sendiri kayak di bukunya Pak Munir itu, atau dieksekusi, atau mungkin ada jalan lain. Tapi yang jelas dia harus berkorban demi ilmunya, demi ajarannya. Sama kayak Al-Hallaj, sama kayak Socrates. Termasuk demi besok Hipatia, dia demi ajaran-ajaran neoplatoniknya sehingga dianggap murtad. Oke, saya kira itu yang Si Tijenar martir. Sekali lagi minggu depan kita ketemu dengan filosof perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.